Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hadi Widianto, dosen Fakultas School of Computer Science, Teknik Informatika, BINUS Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Embedded System. Adapun pemaparan ini dalam rangka untuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini dilakukan menggunakan pendekatan DIA, yang mana D itu adalah delivery, I itu adalah interaction, dan A itu adalah assessment. D itu adalah apa yang dibawakan dalam mata kuliah, yang mana itu mewakili delivery. I itu adalah bagaimana melakukan interaksi dengan mahasiswa, yang mana itu adalah interaction. Dan A itu adalah bagaimana mengukur hasil kinerja mahasiswa secara baik di kelas, yang mana mewakili assessment. Untuk mendeskripsikan mata kuliah Embedded System menurut Michael Barr dan Anthony biasa juga disebut kombinasi antara hardware dan software komputer yang didesain khusus untuk fungsi tertentu. Contoh-contohnya adalah portable devices, seperti portable device pada kalkulator, PLC pada mesin-mesin industri, dan device ini juga digunakan sebagai salah satu komponen penting pada Internet of Things. Karena salah satu fokus streaming di BINUS Bandung adalah Internet of Things, mahasiswa diharapkan mengerti beberapa komponen awal di Embedded System. Mata kuliah ini difokuskan pada mahasiswa semester 4 dengan bobot 4 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Pada tahap delivery, untuk melihat apa yang akan dideliverikan sebelum dilakukan pengajaran, kita lihat learning outcome-nya, yang mana kita biasa sebut sebagai LO di kampus Bina Nusantara University. Learning outcome pada embedded system adalah 1. Mahasiswa dapat mendeskripsikan tren yang ada di IoT, mikroprosesor, dan mikrocontroller, terutama yang berkaitan dengan sistem-sistem di IoT. Kedua, mahasiswa dapat mengklasifikasikan pada mikroprosesor, mikrocontroller, dan IoT di prinsip embedded system untuk masalah yang lebih spesifik. 3. Mahasiswa dapat melakukan pengaplikasian atau konstruk pada mikroprosesor, mikrocontroller, dan IoT kriteria dari spesifikasi untuk menyelesaikan masalah embedded system. Berikut merupakan buku yang akan kita gunakan. Pada pertemuan teori, ini akan membahas mengenai 26 pertemuan. Karena di Bina Nusantara University 4 SKS itu kita ambil sebagai 26 pertemuan dengan beberapa penugasan yang disebut GSLC. Pada pertemuan pertama, kita membahas mengenai topik Embedded System, a Pragmatic Approach, dengan bagian-bagiannya seperti Domain Definition, RAM, Flash Memory, Interface, dan Peripheral. Sampai ke pertemuan terakhir, kita akan membahas mengenai memori dan subsystem memory, yang mana subtopiknya adalah Classifying Memory, General Memory Interface, Static RAM Overview. Setelah pertemuan terakhir, mahasiswa harus melakukan ujian akhir semester yang akan diadakan oleh Prodi. Pada interaksi, di bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana interaksi dapat dilakukan
dan mengaktifkan interaksi antara mahasiswa dan dosen. Saya di sini menggunakan aktivitas dalam BINUS, biasanya disebut lesson plan. Berikut merupakan contoh lesson plan pertemuan 1 Embedded System. Oke, selamat sore ya teman-teman. Selamat datang di kelas saya, kelas Embedded System. Jadi saya coba akan share perkuliahannya ya, slide perkuliahan. Oke, selamat sore semua. Jadi pada pertemuan ini kita akan belajar mengenai Embedded System. Ya, Embedded System ini masih di pertemuan pertama ya. Jadi kita masih belajar mengenai pendekatan pada embedded system itu sendiri ya. Jadi sebagai informasi untuk teman-teman, di embedded system ini merupakan salah satu komponen penting yang ada di Internet of Things ya, karena BINUS Bandung ini juga kita streamingnya salah satunya adalah Internet of Things, jadi ya kita harus mempelajari mengenai embedded system ya sebagai salah satu komponen yang akan digunakan untuk Internet of Things. Jadi selanjutnya ya perkenalkan mungkin ya, saya Muhammad Hadi Widianto, saya dosen Computer Science di Bina Nusantara University ya. Jadi nanti kita akan lebih sering bertemu ya. Jadi ini nama saya, ya kan kalau apa namanya mencari ya bisa di ini ya kantor ya, karena saya juga kebetulan struktural ya, jadi ada selalu di kantor, apalagi sekarang sudah pasca pandemi. Oke, lanjut. Nah, ini adalah buku yang akan kita gunakan. Ini buku Embedded System Arsitektur ya, dengan judul memang Explore Architectural Concept. Publisher-nya oleh Package ya, publisher oleh Package. Di sini teman-teman bisa download sendiri buku ini untuk beberapa pertemuan. Kita akan banyak menggunakan buku ini gitu ya. Nah, learning outcome ya, di Bina Nusantara University sendiri kita ada keluaran ya, tujuan keluaran pada pembelajaran. Ya, pada mata kuliah ini kita menggunakan LO1, di mana nanti teman-teman akan dapat ya menganalisa tren dari IoT yang mana menggunakan mikroprosesor dan mikrocontroller ya, terutama di scope ya, di lingkup yang ada di embedded system. Mungkin nanti pertemuan selanjutnya juga kita akan membahas mengenai LO2, LO3, dan lain sebagainya. Cuman memang pada pertemuan ini kita fokus di LO1 dulu, yang mana dia adalah analyze trend di IoT, mikroprosesor, dan mikrocontroller, utamanya di lingkup embedded system. Nah, pada pertemuan ini kita akan membagi topik-topiknya menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah definisi dari domain itu sendiri, RAM, flash memory, interface, dan peripheralnya. Nah, kalau mungkin saya mau bertanya kepada teman-teman, mungkin apa sih itu embedded system gitu ya, yang bisa jawab juga boleh ya di sharing ya, nggak apa namanya, silahkan, siapa tahu bisa bantu teman-temannya di sini. Ada yang mau mencoba apa itu embedded system? Mungkin mau jawab, Pak. Boleh, siapa namanya? Steven Christian. Steven, oke, Steven Christian. Apa itu Jadi, embedded system? Embedded system itu komputer yang saling berkomunikasi dengan komputer lainnya. Oke, bagus. Ada lagi yang mau menambahkan? Terima kasih, Steven. Tidak ada? Boleh kita lanjutkan dulu ya. Jadi di embedded system ini itu adalah kombinasi ya antara hardware atau software itu sendiri ya,
yang mana dia bisa berbentuk fix atau bisa diprogram oleh kita sendiri untuk beberapa specific function ya, atau function yang mana itu mencakup sistem yang sangat besar. Ya kan, biasanya sih digunakan di industrial machine, agriculture industrial devices, ya, automobile dan lain sebagainya ya. Ini embedded system ini memang komponen yang awal-awal diciptakan untuk salah satunya pada Perang Dunia dulu ya, untuk embedded system satu sama lain, komunikasi dan juga lain sebagainya. Oke ya, di sini memang sudah banyak berkembang untuk embedded system ya, di mana ada wearable, ada printer, 3D printing dan lain sebagainya yang bisa digunakan di ini ya, apa namanya, di device atau Internet of Things ya. Makanya saya bilang dari awal embedded system itu adalah bagian komponen penting ya dari Internet of Things. Ya kan, embedded system juga memang dia mempunyai tujuan yang khusus ya untuk sistem komputer ya. Dan dia menjadikan semua bagian-bagian menjadi satu device yang utuh ya. Jadi kalau embedded system juga tadi ya sudah dijelaskan, sistem itu bisa include beberapa bagian, termasuk misalnya medical instrument, proses kontrol ya, otomatisasi ya, komunikasi device juga ya yang sekarang digunakan. Tapi biasanya embedded system juga diimplementasikan menggunakan sebuah microcontroller. Kenapa itu microcontroller? Nah ini ya, ini bagian dari microcontroller itu sendiri ya, di mana dia ada suatu memori, dia ada CPU, ya, aktuator, ya, lalu ada hardware unit. Ini merupakan salah satu ya, merupakan komponen dari embedded system, ya kan? Dan ini adalah sensor-sensornya di sini ya. Mereka saling berinteraksi ya, sensor kepada unit, menyimpan prosesnya di memori ya, ada CPU juga, lalu ada aktuator ya yang menggerakkan satu sama lain, jadi nanti device-nya berfungsi dengan baik gitu ya. Jadi ingat di embedded system itu salah satu komponennya ada hardware unit ya, yang dia komunikasi satu sama lain dengan memori dan CPU, lalu ada sensor untuk penginderaan sampai ke aksinya menggunakan aktuator. Kayak gitu, kita lanjut. Ini ya. Jadi pada bagian pertemuan ini ya, mungkin kita akan membahas lebih detail mengenai domain definition-nya, RAM, flash memory, interface dan peripheral, ya kan, termasuk ini bagian dalam koneksi dan ada lain sebagainya ya. Tapi fokus di subtopik ini di 4 ini ya, domain, RAM, flash, interface dan peripheralnya ya. Jadi ada 4 ini yang kita fokuskan. Kita lanjut. Nah, di domain definition ya, tadi udah dijelaskan, biasanya embedded system arsitektur itu merupakan dipusatkan ya di sekeliling microcontroller, atau biasanya juga dia disebut dengan microcontroller unit ya, atau MCU ya. Nah, biasanya single integrated circuit ini dia mengandung ya, salah satunya ada prosesornya untuk ngeproses, lalu ada RAM, ada flash memory ya, ada serial receiver ya untuk nerima dan transmitter, dan juga inti komponen lainnya. Ya kan, biasanya memang di pasar ini udah banyak yang menggunakan, sudah menjual arsitektur yang integrasi ya, seperti harga mungkin yang terjangkau ya, dengan fitur dan resource biasanya juga didesainnya untuk yang low cost ya. Makanya banyak penelitian sekarang ini dilakukan oleh kakak kelas kalian itu skripsinya low cost ya kan. Bagaimana caranya membuat komponen yang low cost atau low resource ya, resource-nya yang kurang, dan atau fokus di efisiensi pada energi. Kenapa ini jadi fokus di energi? Karena memang sekarang sudah banyak ya terjadi krisis energi di berbagai bidang. Ya kan, salah satunya terjadi di Eropa dan lain sebagainya. Oke, ya kan. Sekarang kita masuk ke hardware arsitekturnya ya. Di beberapa microcontroller ya yang diaplikasikan, mungkin
salah satu yang paling banyak digunakan itu berisi apa aja sih dalam microcontrollernya ya. Ada mikroprosesor, ya kan? Kita ada fokus di mikroprosesornya dari dalam satu microcontroller itu. Ada berupa RAM, ada berupa flash memory ya. Lalu yang terakhir ada serial transceivernya. Ya kan, ini yang jadi fokus utama kita ya. Mikroprosesor itu fungsinya pasti seperti prosesor yang akan bergerak. Lalu ada RAM ya. RAM mungkin sudah tahu ya perbedaannya dengan ROM dan flash memory. Ya, RAM ini kan sementara ya. Kita menggunakan aplikasi yang gimana sih caranya untuk menyimpan data secara sementara ya. Dan gimana sih caranya untuk memproses data dengan cepat ya, pasti mikroprosesor. Karena sifatnya kecil ya, mikro. Jadi kalau memang takut ada suatu ketidaksalahartian ya, kenapa sebutnya mikro, bukan bentuknya yang mikroskopik gitu, bukan ya, karena dulu mikroprosesor ini bentuknya ini sangat besar. Satu gudang itu ya udah, ini prosesor doang. Satu gudang itu ya, gudang-gudang besar gitu ya. Kalian bisa bayangin. Nah, versi lebih kecilnya, skala 1:1 itu lebih kecilnya. Berarti kan kecil sekali yang kita lihat itu, tapi masih bisa kita lihat karena bentukan aslinya itu sangat besar. Jadi sebutannya mikro. Mikro gitu ya. Kecil tuh mikro, bukan berarti mikro itu mikroskopik, bukan ya. Karena skala aslinya itu lebih kecil dari yang sekarang. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada RAM ya. Dia bilang tuh dulu Bill Gates pernah mengatakan 640 kilobyte memori itu cukup untuk semuanya. Tapi ya ini mungkin sebuah ini ya, candaan mungkin dari beliau gitu ya. Membilang kalau ya memang zaman dulu sangat sulit menciptakan suatu RAM yang kapasitasnya juga besar gitu ya. Tapi sekarang udah mulai banyak juga ya. Ini kalau saya boleh tanya ke teman-teman nih, RAM sekarang paling besar kira-kira berapa nih? Mac Pro Pak 1 tera. 1 tera. Ya, sudah besar sekali ya. Yang ini dong, yang private yang bisa dipakai semua orang. Oh, kalau saya 16 Pak. 32. 32 gigabyte ya. Giga kan? Iya, Pak. Ya, benar. Ya, oke. Thank you ya, Farel ya. Ya gitu ya, sekarang udah semakin ini apa namanya? Semakin berkembang dan otomatis semakin besar juga kapasitas yang dibutuhkan ya. Dulu mungkin ya private tuh hanya bisa, atau public ya, hanya bisa digunakan sampai 2 giga mungkin. Tapi sekarang terus berkembang sama lain. Oke ya, ini chipset yang biasa RAM gunakan ya. Jadi kalau zaman dulu ada DDR1 sampai 2 ya. Chipsetnya mungkin soketnya beda-beda. Nah, sekarang saya tanya nih, kira-kira perkembangan paling baru ini RAM menggunakan DDR berapa nih? Yang buat publik ya. Semua orang bisa gunain. Itu DDR berapa sih? Bukan superkomputer. Ada yang tahu? DDR berapa? Kalau DDR4 nggak ya, salah Pak? sih di DDR4, Pak. Iya. 4 ya. Iya, di DDR4. Paling mungkin yang 5 masih sedang diperbarui ya, atau belum publish ya. Tapi kalau buat perusahaan udah ada sih ya superkomputer ya. Nggak semua orang bisa menggunakannya ya. Belum komersil mungkin, Pak, Mm-mm. untuk yang DDR5. Oke, thank you Kevin. Nah, ini ada RAM ya. Jadi RAM itu memang kita biasa gunakan untuk membaca dan menulis ya. Jadi RAM itu kita baca ya, disimpan, lalu kita tulis, simpan di mana. Gitu ya. Jadi berbeda dengan ROM. Jadi kalau ROM itu kan dia bisa disimpan untuk waktu yang ditentukan ya. Jadi kalau memang kita delete ya nggak bisa selamanya. Tapi ada salah satu yang biasa digunakan oleh mikroprosesor ya, terutama ini apa namanya digunakan di Uno, Raspi ya, ISP dan lain sebagainya, itu flash memory ya. Jadi memang sifatnya
fungsinya seperti RAM ya kan dan ROM, jadi kita bisa menulis informasi ke flash memory ya kan seperti RAM juga, tapi informasinya tidak bisa dihapus ya ketika powernya itu mati. Beda dengan RAM ya, ketika power mati itu hilang semua. Tapi kalau kalau flash memory ketika mati masih tersimpan ya. Cuman ya dalam buku dia menyatakan kalau flash memory tidak secepat sebuah RAM ya. Itu pengganti dari ini ya RAM-nya di suatu microcontroller ya. Yang mana microcontroller yang tadi udah saya bilang ya, ada mikroprosesor, kan ada beberapa bagian ya termasuk flash memory. Nah, lalu kita komunikasi ya. Kita menggunakan interface dan peripheral ya. Untuk suatu komunikasi ya yang mana dia peripheral itu kita gunakan microcontroller ya sebagai standarnya. Nah, dalam microcontroller itu sendiri ada berbagai jenis berbagai jenis bagian ya. Ada UART, SPI ya, I2C sama USB ya. Ada USB. Ya kan? Nah, untuk UART yang sering digunakan itu untuk komunikasi secara asinkronus ya. Ini ada suatu ini. Jadi asinkronus tuh biasa digunakan di Arduino Uno ya, komunikasi satu sama lain dengan device lain. Bedanya kalau dia nggak ada clock, ya, nggak ada yang ngatur komunikasinya, nggak ada clocknya, nggak ada pengaturnya. Jadi ya sifatnya asinkronus gitu. Sedangkan yang SPI ya SPI itu berbeda karena dia niatnya itu upgrade-an dari UART ya. Salah satunya dia memiliki serial clock ya yang disinkronasikan di endpoint-nya. Lalu dia yang nggak ada di UART itu punya master slave ya protokolnya. Nah, bedanya dengan yang asinkronus, dia bisa one to many. Jadi kalau ada pertanyaan tentang bedanya asinkronus dengan sinkronus, sinkronus dia bisa one to many ya komunikasinya ke beberapa device ya. Lalu ada I2C ya, ini sebenarnya lebih kompleks ya satu sama lain karena memang tujuannya berbeda ya untuk koneksi ke multiple microcontroller. Kalau bedanya SPI itu ke banyak komunikasi tapi dalam satu bus ya. I2C ini untuk komunikasi ke berbagai microcontroller. Ya kan? Untuk berapa device ya. Jadi tidak seperti SPI yang mana sifatnya kita bisa simplex ya satu sama lain. Jadi half duplex itu kita ngirim ya kan nunggu gitu ya baru ini ya nerima ya, lalu full duplex ya satu sama lain bisa saling ngirim. Cuma memang ini kan sifatnya embedded system ya. Jadi kalau komunikasi sekarang udah lebih ini lagi, lebih expert lagi karena udah menggunakan ya LoRa, Zigbee dan lain sebagainya ya untuk komunikasi antar Internet of Things itu. Tapi ini dasarnya I2C, SPI, UART, sama yang terakhir adalah USB ya. Untuk kita mencari ini ya komunikasinya ya. Jadi dia niatnya sih awalnya mengganti UART ya. Dan dia mengandung banyak protokol ya yang di hardware yang sama konektor tapi lebih populernya biasanya di personal komputer. Terutama di portable device ya yang number dari peripheralnya banyak ya. Nah, di sini ya dengan isi NIM dan nama ya. Lalu kira-kira pemanfaatan embedded system di medical itu berupa apa? Di agriculture itu berupa apa? Di militer itu berupa apa? Di government itu berupa apa? Di kota itu berupa apa ya? Boleh silahkan diisi dulu aja NIM dan namanya ya sebagai contoh. Nanti bisa dilanjutkan ya. Jadi kita di sini menggunakan Padlet ya. Padlet itu adalah suatu aplikasi yang bisa digunakan untuk sharing opini ya. Jadi assessment-nya dari saya dalam membuat Padlet ya dengan nama ini untuk nanti kita diskusi bareng ya.
Oke ya, mungkin segitu saja pertemuan pada hari ini ya. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Thank you semuanya ya. Thank you. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Pada lesson plan yang pertama, kita menggunakan Learning Outcome LO1, di mana topiknya merupakan Embedded System A Pragmatic Approach. 20 menit pertama, dosen akan memperkenalkan diri dan memperkenalkan mata kuliahnya akan seperti apa, sehingga mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan dengan baik. Dosen akan menggunakan PowerPoint sebagai medianya. 40 menit kedua, dosen akan menjelaskan beberapa subbab secara detail, yang mana itu berupa domain definition, RAM, flash memory, interface, dan peripheral. Di sini dosen masih menggunakan media PowerPoint untuk presentasi. 30 menit selanjutnya, dosen akan melakukan assessment berupa quiz yang bisa dosen lakukan di beberapa aplikasi seperti Mentimeter, Padlet, dan Kahoot. Pada kuis ini akan dilakukan oleh dosen sebagai penilaian awal terhadap keaktifan dari mahasiswa. 10 menit terakhir, dosen akan melakukan diskusi terhadap hasil dari pembelajaran topik atau pertemuan hari ini. Berikut merupakan contoh dari assessment pertama. Dosen melakukan kuis pada pertemuan pertama menggunakan aplikasi online berupa Padlet. Berikut merupakan gambarnya. Terima kasih telah menyaksikan PDD UKPT saya pada bidang pengajaran. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu setelah menyaksikan video ini. Saya Muhammad Hadi Widianto, dosen Fakultas School of Computer Science, Prodi Teknik Informatika Bina Nusantara University Bandung, mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.